Fenomena banjir bebatuan yang terjadi di Pulau K pada awal Juni bukanlah kejadian alami murni, tetapi merupakan hasil interaksi antara faktor antropogenik, yaitu manusia, dan geologis. Tanpa pengelolaan lingkungan yang ketat dan pengawasan terhadap aktivitas pengambilan bahan galian C, potensi kerusakan ekologis dan bencana geologis akan terus meningkat. Pulau K mengalami peristiwa banjir bandang yang disertai aliran material padat berupa batuan berukuran pebble hingga cobble. Fenomena ini mengindikasikan adanya gangguan besar pada keseimbangan hydrogeologi dan geomorfologi di kawasan tersebut. Banjir semacam ini tidak hanya mengindikasikan curah hujan yang tinggi, tetapi juga berkurangnya kapasitas lahan dalam menyerap air yang umumnya disebabkan oleh degradasi tutupan vegetasi dan perubahan fungsi lahan secara signifikan. Ketika vegetasi ini hilang, air hujan langsung mengalir di permukaan tanpa hambatan, membawa serta material lepas seperti tanah, pasir, kerikil hingga bebatuan besar ke arah yang lebih rendah, menciptakan banjir debris ataupun kita sebut sebagai debris flow. Pulau K terletak di zona tektonik kompleks pada tepi lempeng Banda. Jika terjadi reaktivasi sesar lokal seperti analogi kasus di Palopo, Sulawesi Selatan yang terdampak oleh pergeseran sesar Palu Koro, maka longsoran dan aliran batuan berskala besar terjadi. Secara geomorfologi, Pulau K besar memiliki topografi yang relatif rendah dan bergelombang di bagian pesisir dengan kemiringan lereng yang bervariasi di bagian dalam pulau. Eksploitasi yang terlalu dekat dengan garis pantai meningkatkan resiko abrasi, kerusakan habitat laut, dan terganggunya rantai makanan laut. Sebagian masyarakat dan pelaku lokal beranggapan bahwa kegiatan tersebut bukan penambangan, melainkan sekedar pengambilan material untuk bahan bangunan saja. Namun, secara hukum dan ilmiah, kegiatan ini termasuk dalam kategori eksploitasi bahan galian C, yaitu eksploitasi material seperti pasir, kerikil, batu, dan tergolong sumber daya mineral, bukan logam. Kegiatan ini jika dilakukan tanpa izin dan kajian lingkungan berdampak langsung pada kestabilan lereng dan sistem hidrologi lokal. Pulau K yang termasuk dari gugusan pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai wilayah konservasi dan pertahanan kedaulatan negara. Perusakan ekologis di pulau ini bukan hanya berdampak lokal tetapi juga dapat melemahkan fungsi ekologis, sosial, dan geopolitik kawasan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan ekstraksi bahan galian yang merusak bentang alam seharusnya ditinjau ulang secara kritis. Bagaimana menurut korang? Apakah pengerukan bahan galian C di Pulau K termasuk kepada penambangan atau bukan? Sila komen bawah ini. Bye. Sayang korang semua.